Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur buat hari yang baru. Kita bisa sama-sama menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
Ini pengakuan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Sekalipun hari ini mungkin kami ada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan. Sekalipun di tengah dunia ini Tuhan, banyak hal Tuhan yang menekan kami. Tapi kami tidak mau berpaling dari Engkau. Kami akan terus mengiring Engkau. Kami akan terus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita kembali bisa sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bisa sama-sama bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Saudara, pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin sudah saya bagikan buat saudara dari Roma pasal yang ke-12. Nah saudara, kita belajar dalam minggu ini, setelah kita diselamatkan maka kita perlu untuk dimuridkan. Nah saudara, dalam dimuridkan itu ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu berbicara tentang dimuridkan, yaitu disiplin kerohanian, mengejar kekudusan, dan melayani. Tapi pagi hari ini saya ingin sedikit memberikan hal yang berbeda buat saudara. Saya ingin menguatkan setiap kita di tahun ini, di mana tahun yang kita percayai setiap kita akan mengalami pertumbuhan, bahkan berbuah. Ya, the year of reproduction, be fruitful and be multiply. Saya ingin memberikan sesuatu yang menguatkan kita di tengah-tengah masa-masa yang sukar, saudara. Saya ingin terus memberikan berita pengharapan, karena saya tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, dalam bahasa Inggris di sana dikatakan seperti ini. Rejoice in hope, endure in suffering, persist in prayer. Dalam bahasa Indonesia, kalau saudara lihat dalam terjemahan baru ya, bahasa Indonesia, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, selama kita masih ada di bumi ini, yang namanya penderitaan, kesulitan, dan kesesakan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk kita hindari. Itu pasti akan terjadi, saudara. Ya, bahkan saya pernah mengatakan bahwa setiap kita kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa orang Kristen tidak akan mengalami penganiayaan, itu adalah pengajaran yang paling sesat, karena di dalam Alkitab sendiri diberitahu bahwa pada akhir zaman orang percaya akan mengalami penindasan yang luar biasa. Dan kita sedang menuju ke tempat itu, ke daerah-daerah seperti itu, ke masa-masa seperti itu. Apa yang hari ini kita sedang alami, saudara, sebenarnya sedang kita jalani hari ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kita ada hari ini. Kita bersyukur karena apa yang kita hadapi hari ini bukan sesuatu yang baru, tapi Tuhan selalu berikan kita jalan keluarnya. Ketika kita bertekun di dalam Dia, itu akan membuat kita kuat. Sekali lagi, bertekun di dalam Tuhan itu akan membuat kita kuat. Kenapa kita kuat ketika kita bertekun? Karena kita dibawa pada pengenalan yang lebih lagi akan Dia. Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendapatkan pengenalan yang baru tentang Tuhan. Setiap kali kita berbicara dengan seseorang, makin sering kita ngobrol, kita akan semakin tahu siapa dia, bagaimana cara dia menilai, bagaimana cara dia berpikir, ya, apa yang menjadi bahan-bahan pertimbangannya kita akan tahu. Bagaimana dia menyikapi segala sesuatu, bagaimana dia menyikapi situasi-situasi sulit. Ketika kita berbincang dengan seseorang, maka kita akan mengetahuinya. Ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk kita merenungkan Dia, untuk kita menyapa Dia, untuk kita bersekutu dengan Dia, maka kita sedang mendapatkan satu pernyataan yang lebih tentang pribadi Tuhan. Nah, dengan pengenalan itu yang memungkinkan kita untuk kita bisa rejoice in hope, bersukacita dalam pengharapan kita, karena kita tahu di dalam Dia pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Endure in suffering, bertahan dalam kesesakan, dalam keadaan yang kurang baik. Saudara, selama kita hidup di bumi,
suffering itu akan selalu terjadi. Mungkin suffering tidak kita alami di kita, kalau kita melihat di beberapa bagian, di beberapa negara mereka suffer dalam kemiskinan, mereka suffer dalam pengetahuan. Tapi buat kita hari ini mungkin kita tidak mengalami kekurangan secara finansial, tapi kita suffer di mana? Di dalam jiwa kita ada satu ketertekanan dalam kehidupan kita. Kita menghadapi satu persoalan yang tidak kunjung selesai. Nah, Tuhan berkata ketika kita ada di dalam situasi seperti itu, bertahan. Kenapa kita mampu bertahan? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa Dia memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Paulus pernah tulis satu ayat yang luar biasa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum ayat itu, Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala sesuatu aku tidak ada yang kurang dari pengetahuanku. Segala sesuatu dapat aku tanggung di dalam Dia, dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu alasan kenapa kita bisa bertahan. Dan di atas semuanya itu kita harus tetap persistence, tetap bertahan dalam berdoa. Tetap bertahan di dalam doa kita, tetap continuing praying kalau saudara baca dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris yang lain. Saudara, kadang kalau sangat klasik sekali ya, mungkin buat beberapa orang ketika ada persoalan dan kemudian ada hamba Tuhan atau rekan seiman yang berkata, ayo kita berdoa, ayo saya doain ya, ayo lebih banyak berdoa. Mungkin kedengarannya sesuatu yang basi sekali ya, standar sekali. Tapi saudara tahu berdoa adalah kekuatan. Persist in prayer. Bertekunlah di dalam doa. Karena ketika kita bertekun di dalam doa, kita sedang berdoa, itu adalah kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita sedang menyampaikan sesuatu dan mendengarkan Tuhan. Termasuk di dalamnya perenungan akan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, cobalah ambil waktu untuk kita merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa punya pengenalan yang lebih akan Dia. Yang memampukan kita untuk rejoice in hope. Endure in suffering. Saya sangat mendorong setiap kita untuk kita membangun kehidupan yang disiplin dalam kerohanian. Termasuk juga buat saya, kita sama-sama mari kita bangun kehidupan yang disiplin dalam kerohanian kita. Kita bangun kehidupan kerohanian yang disiplin dalam berdoa, dalam merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara, itu adalah suatu hal yang baik. Karena di masa-masa ini kita semua sangat-sangat membutuhkan kekuatan yang lebih. Kita membutuhkan kesabaran yang lebih. Dalam bahasa Indonesia kata endure itu dipakai kata sabar. Ya, tapi sebenarnya endurance itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan di hari-hari ini. Karena ada banyak orang kelihatan kuat di luar, tapi sebenarnya kurang endurance di dalam. Ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin saudara yang mendengarkan pagi hari ini. Tapi kabar baiknya adalah ketika kita datang kepada Allah, Dia selalu memberikan kita jalan keluar. Dia selalu memberikan kita kekuatan. Dia berkenan atas kita. Dan mari kita bangun kehidupan yang persist in prayer. Yang bertekun di dalam doa. Sehingga kita mampu untuk rejoice di dalam pengharapan kita dan bertahan di dalam setiap suffering yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, orang-orang yang lemah dan berdosa ini. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa terus Tuhan ada dalam pengharapan. Dan kami terus ada dalam ketekunan Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang sedang kami hadapi. Kami bersyukur buat salib Kristus yang sudah ada bagi setiap kami. Engkau telah melakukan segalanya buat kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan Engkau menyediakan pengampunan, anugerah ketika kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, hari yang baru. Berkat-Mu buat setiap kami umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.